Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Suci Azahra dengan NIM 3219200. Di sini saya akan menjelaskan mengenai azas, prinsip, dan ciri dasar ekonomi syariah. Yang pertama yaitu azas. Dalam ajaran Islam, perilaku individu dan masyarakat yang ditujukan kepada bagaimana cara menggunakan sumber daya yang ada. Hal ini menjadi subjek yang dipelajari dalam ekonomi Islam, sehingga ekonomi yang dapat ditarik dalam ajaran Islam berbeda dari ekonomi tradisional atau konvensional. Oleh sebab itu, dalam ekonomi Islam hanya memeluk Islam yang berimanlah yang dapat mewakili suatu ekonomi Islam. Asas-asas dalam ekonomi Islam dapat disimpulkan dalam beberapa hal, antara lain satu, hak individu terhadap pemilikan kekayaan yang diakui, namun tidak bebas mutlak karena ada batasan-batasan tertentu demi kepentingan masyarakat. Yang kedua, diakuinya keterbatasan dan ketidaksamaan individu dalam memperoleh kekayaan, maka ada sesuatu pengendalian dengan batasan rasa keadilan dan kebersamaan. Yang ketiga, setiap individu diberi kesempatan dan peluang yang sama dalam aktivitas ekonomi. Yang keempat, aspek moral dalam aktivitas ekonomi. Yang kelima, dilarangnya aspek ekonomi yang merusak sosial masyarakat seperti judi dan riba. Yang keenam, hak individu dan hak masyarakat sangat diperlukan untuk saling melengkapi. Materi yang kedua yaitu prinsip. Walaupun dalam penerapan penggunaan pedoman syariah Islam, namun sistem ekonomi syariah dapat diaplikasikan untuk seluruh kalangan dari berbagai kepercayaan ekonomi, berlandasan prinsip Islam, menjunjung tinggi ketauhidan dan ketakwaan kepada Allah. Jika dicermati, sistem ekonomi Islam mempunyai beberapa aturan tegas yang berbeda dengan sistem konvensional. Berikut kesimpulan beberapa prinsip ekonomi syariah dari berbagai sumber kepercayaan. Yang pertama, keimanan dalam menerapkan ekonomi syariah seluruh unsur yang terlibat, yaitu termasuk pribadi maupun kelompok yang harus berpegang teguh pada aturan agama secara konsisten. Yang kedua, bermanfaat. Kita mungkin sudah cukup akrab dengan prinsip ekonomi konvensional yang bertujuan menghasilkan profit sebesar mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip demikian ini tak berlaku dalam ekonomi Islam, karena kita memiliki misi dan tujuan akhir yang lebih besar, yaitu kemaslahatan. Yang ketiga, sumber daya manusia. Prinsip Islam melarang keras perbuatan yang merugikan orang lain. Misalnya tindak penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Inilah sebab dalam menjalankan laju perekonomian syariah, setiap individu harus mencermati berbagai aspek agar tidak melanggar nilai-nilai syariah. Yang keempat, harta. Setiap mukmin wajib mempunyai kesadaran bahwa sebanyak apapun harta yang dimiliki dan bagaimanapun wujudnya, sejatinya hanya titipan Allah semata. Hanya dengan kehendak dan karunia-Nya tersebut diamankanlah kepada kita membawa manfaat bagi orang lain. Yang kelima, adil. Semua orang yang mempunyai bagian dari praktik perekonomian syariat wajib bersikap adil. Konsep keadilan yang dimaksud di sini adalah mampu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Yang ketiga yaitu ciri-ciri ekonomi syariah. Yang pertama, menggunakan sistem bagi hasil. Salah satu prinsip ekonomi syariah adalah pembagian kepemilikan yang mengedepankan keadilan. Artinya, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi dibagi secara adil. Misalnya, dalam perbankan syariah, ada pembagian keuntungan untuk bank maupun nasabah. Yang kedua, menggabungkan antara nilai spiritual dan material. Ekonomi syariah hadir sebagai wujud dalam membantu perekonomian para nasabah untuk mendapatkan keuntungan sesuai ajaran Islam. Kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi dapat digunakan untuk zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Ekonomi syariah memberikan kebebasan kepada para pelaku ekonomi untuk bertindak sesuai hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan perekonomian, dan kegiatan yang dilakukan haruslah positif sesuai ajaran yang berlaku dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Yang keempat, terikat akidah, syariah, serta moral. Sesuai kegiatan ekonomi didasarkan pada akidah, syariah, dan moral untuk menyeimbangkan perekonomian. Yang kelima, melarang praktik riba. Salah satu bentuk riba adalah
penambahan pembayaran oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam. Hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Dalam perekonomian syariah, praktik riba adalah hal yang dilarang. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatimah dengan NIM 3219196 yang akan melanjutkan materi kedua tentang manfaat dan karakteristik dari ekonomi Islam. Apabila kita mengamalkan ekonomi syariah atau ekonomi Islam, maka kita akan mendapatkan manfaat dari mempelajari ekonomi tersebut. Di antaranya yaitu mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah atau seorang muslim yang sempurna, tidak setengah-setengah muslimnya. Dan apabila terdapat seorang yang masih mengamalkan ekonomi konvensional dan masih melakukan kegiatan ekonomi secara konvensional juga, maka berarti Islamnya belum kafah atau belum sempurna. Yang kedua yaitu menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan seperti bank, asuransi syariah, BMT, penggadaian, dan lain sebagainya. Jika kita mengamalkan lembaga yang bersifat syariah, maka kita akan memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. Di mana keuntungan dunia yaitu kita akan memperoleh kesejahteraan, akan merasakan kenikmatan, dan keuntungan di akhirat yaitu kita akan mendapatkan pahala dan terbebas dari riba, di mana riba adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika masih ada seseorang yang mengamalkan lembaga non syariah, berarti dia belum paham dan belum mengetahui apa itu ekonomi Islam. Yang ketiga yaitu mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah, yaitu berarti mendukung kemajuan dari ekonomi Islam tersebut. Karena semakin banyak seseorang yang menggunakan lembaga keuangan syariah, maka akan semakin maju lembaga keuangan tersebut. Dan apabila semakin sedikit masyarakat atau kaum muslimin yang menggunakan lembaga keuangan syariah, maka akan semakin menurun tingkat kemajuan dari lembaga keuangan ekonomi syariah tersebut. Yang keempat yaitu mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito, atau menjadi nasabah asuransi syariah. Berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat, di mana dana yang terkumpul akan disalurkan dan dihimpun melalui lembaga yang real, yaitu lembaga yang terarah, sehingga kesejahteraan masyarakat akan merata dan semuanya seimbang, tidak ada yang berat sebelah. Dan kemudian karakteristik dari ekonomi Islam yaitu merupakan ciri khas dari ekonomi Islam tersebut. Karakteristik merupakan hal yang membedakan dari ekonomi konvensional, di mana beberapa karakteristik dari ekonomi Islam yaitu ekonomi ketuhanan, artinya ekonomi Islam itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bersumber dari manusia, sehingga keyakinannya dan ajarannya dapat diamalkan dengan baik. Yang kedua yaitu ekonomi pertengahan. Meskipun ekonomi Islam bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, juga hal ini menekankan kepada kesejahteraan manusia. Jadi, ekonomi syariah berpandangan bahwa hak individu harus seimbang dengan dunia maupun di akhirat, sehingga kesejahteraan akan tercapai dengan baik.
Yang ketiga yaitu pensucian jiwa agar setiap muslimin boleh menjadi sumber kebaikan bagi kaum muslimin yang lain. Maksudnya di sini yaitu setiap perilaku manusia yang baik maka akan ditiru oleh manusia yang lain, sehingga kita semua akan terbiasa melakukan hal kebaikan. Yang keempat yaitu tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan aspek di bidang hukum dan muamalah, di mana jika hukum akan tegak maka kejahatan akan berkurang dan kegiatan muamalah akan berjalan dengan lancar, tidak ada riba maupun kegiatan negatif di dalamnya. Yang terakhir yaitu tercapainya maslahah, yaitu merupakan puncaknya. Para ulama menyepakati bahwa terdapat 5 maslahah. Yang pertama yaitu maslahah agama, yaitu membahas tentang agama, baik agama Islam, non-Kristen ataupun lain sebagainya. Yang kedua yaitu kemaslahatan jiwa, yaitu bagaimana kita mensucikan jiwa dan diri kita agar mendapatkan kehidupan yang baik. Yang ketiga yaitu kemaslahatan akal, yaitu bagaimana cara kita untuk berpikir dengan baik, karena akal yang baik akan mendatangkan pikiran yang baik pula, dan akal yang buruk akan mendatangkan pikiran yang buruk pula. Yang keempat yaitu kemaslahatan keluarga, di mana kemaslahatan ini membahas tentang bagaimana cara berkeluarga yang baik, yaitu saling menyayangi dan saling membantu di dalam rumah tangga tersebut. Yang terakhir adalah kemaslahatan harta benda, di mana kemaslahatan ini membahas mengenai harta benda yang kita peroleh. Harta benda yang kita peroleh akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka dengan begitu kemaslahatan harta benda dibahas di dalam kemaslahatan ini, supaya harta yang kita dapatkan dapat kita pertanggungjawabkan dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan para pendengar, dan materi selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Elsie Handayani akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang asas sistem ekonomi syariah dan konsep rasionalitas ekonomi syariah. Yang pertama yaitu asas sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya, baik untuk kegiatan konsumsi maupun distribusi. Dalam hukum syara dijelaskan bagaimana seharusnya harta kekayaan, barang dan jasa diperoleh, juga bagaimana manusia mengelola atau mengkonsumsi dan mengembangkan hartanya, serta bagaimana mendistribusikan kekayaan yang ada. Inilah yang sesungguhnya dianggap oleh Islam sebagai masalah ekonomi bagi suatu masyarakat. Atas dasar ini, maka asas-asas ekonomi syariah yang digunakan untuk membangun sistem ekonomi syariah terdiri dari 3 asas. Yang pertama, fundamental, yaitu bagaimana harta diperoleh, yakni menyangkut hak milik. Yang kedua, pengelolaan atau tasarruf, hak milik serta distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Demikianlah gambaran umum sistem ekonomi syariah. Yang selanjutnya yaitu tentang konsep rasionalitas ekonomi syariah. Rasionalitas ekonomi diartikan sebagai tindakan atas dasar kepentingan pribadi untuk mencapai kepuasan yang bersifat material, lantaran khawatir tidak mendapatkan kepuasan itu karena terbatasnya alat dan sumber pemuas. Menurut terminologi, rasional merupakan terminologi yang sangat longgar. Argumentasi apapun yang dibangun selama hal tersebut memenuhi kaidah-kaidah logika yang ada dan oleh karenanya dapat diterima akal, maka hal ini dapat dianggap sebagai bagian dari ekspresi rasionalitas.
Rasionalitas Islam secara umum dibangun atas dasar aksioma-aksioma yang diverifikasikan dari agama Islam. Beberapa aksioma ini merupakan kaidah yang berlaku umum dan universal, sesuai dengan Universitas Ekonomi Islam. Adapun bentuk rasionalitas yang umum meliputi yang pertama yaitu sistem pelaku ekonomi bertujuan untuk mendapatkan maslahah. Yang kedua, setiap pelaku individu selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubaziran. Yang ketiga, sistem perilaku ekonomi selalu berusaha untuk meminimumkan risiko. Yang keempat, sistem pelaku perusahaan dihadapkan pada situasi ketidakpastian. Yang kelima, setiap pelaku berusaha untuk melengkapi informasi dalam meminimumkan risiko. Beberapa pakar ekonomi Islam membuat batasan terhadap rasionalitas dalam ekonomi Islam. Konsep asas rasionalitas Islam menurut Monzarkaf itu yang pertama konsep kesuksesan, yang kedua jangka waktu berperilaku konsumen, yang ketiga konsep kekayaan, yang keempat itu konsep barang, dan kelima etika konsumen. Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa rasional dalam ekonomi bahwa manusia berperilaku secara rasional atau masuk akal dan tidak akan sengaja membuat keputusan yang menjadikan mereka menjadi lebih buruk. Rasional memiliki dua tipe, yaitu self-interest rationality dan present aim rationality. Terdapat perbedaan mendasar antara rasional ekonomi konvensional dan rasional ekonomi Islam. Perbedaan mendasar adalah sumber pengembalian dasar sebagai filosofinya dan rentang waktu yang melingkupinya. Islam lebih menekankan pada konsep need daripada want dalam menuju masalah. Need lebih bisa diukur daripada want. Menurut Islam, manusia mesti mengendalikan dan mengarahkan want dan need sehingga dapat membawa maslahah dan bukan mudarat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Zuripa, NIM 321902. Di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya tentang sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai perangkat yang secara teratur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Dengan kata lain, sistem ini merupakan suatu kumpulan berbagai unsur yang saling berkaitan, berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran-ajaran dan nilai Islam yang bersumberkan dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sistem ekonomi Islam ini adalah bagian dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif. Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis. Dalam hal sistem ekonomi Islam merupakan perpaduan antara kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat positif dari kapitalisme dan sosialis, namun terlepas dari sisi negatif. Adapun menurut Syukri Iska, sistem ekonomi Islam merupakan suatu konsep sepadan antara dua unsur, antara lain kekayaan di dunia yang merupakan hak mutlak Allah dan kepada manusia diamanahkan segala yang ada di muka bumi untuk diproses atas dasar khalifah. Aturan dan nilai sistem ekonomi Islam dapat ditarik kesimpulannya sebagai kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma-norma moral Islam seperti yang pertama, persaudaraan dan keadilan menyeluruh, yang kedua, pemberian pendataan yang adil, yang ketiga, kebebasan individu dalam konteks, dan yang terakhir, kepentingan sosial. Berdasarkan dari penjelasan yang saya jelaskan, maka ekonomi Islam merupakan sebuah tawaran sistem ekonomi yang lebih
mengedepankan keuntungan dan kesejahteraan bersama. Sebagai sebuah sistem ekonomi yang terilhami oleh nilai-nilai ajaran Islam yang membawa misi memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa keadilan, menanamkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, serta mampu mendorong dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha dalam memainkan perannya. Dalam perkembangan sistem ekonomi ini semakin diterima oleh masyarakat sebagai sebuah sistem yang mengatur segala aktivitas ekonomi yang berasaskan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan transparansi, berdampak pada semakin tinggi tingkat kepercayaannya terhadap sistem ini. Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem ekonomi ini sebagai salah satu penyebab terjadinya perkembangan yang cukup pesat. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli Zulia Putri dengan NIM 3219179 akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu Maqasid al-Syariah dalam ekonomi Islam. Maqasid al-Syariah merupakan suatu teori hukum Islam yang cikal bakalnya sudah tumbuh sejak dimulainya proses penetapan hukum Islam itu sendiri, dan selanjutnya dikemas dengan baik serta dikembangkan oleh ulama sesudah periode tabi'in. Walaupun proses perkembangannya tidak secepat ilmu usul fikih, tetapi keberadaannya sudah diamalkan oleh para ulama pada setiap penetapan hukum yang dilahirkan. Secara terminologi, beberapa pengertian maqasid al-syariah yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu yang artinya antara lain. Yang pertama, Al-Imam Al-Ghazali, penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan, dan mendorong terjadinya kesejahteraan sosial. Yang kedua, Al-Imam Al-Syatibi, Al-Maqasid terbagi menjadi dua, yaitu pertama berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah, dan yang kedua berkaitan dengan maksud mukallaf. Yang ketiga, Alal Al-Fasi, Maqasid al-Syariah merupakan tujuan pokok syariah dan rahasia dari setiap hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Yang keempat, Ahmad Al-Raisyuni, Maqasid al-Syariah merupakan tujuan yang telah ditetapkan oleh syariah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia. Yang kelima, Abdul Wahab Khalaf, tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan terpenuhinya kebutuhan daruriyah, hajiyah, dan tahdiniyah. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa maqasid al-syariah adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu terpenuhinya kebutuhan daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. Yang kedua, maksud dan tujuan syariah. Para ulama salaf dan khalaf sepakat bahwa setiap hukum Islam pasti memiliki alasan dan tujuan. Pemberlakuan tujuan dan alasan untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Jasar Auda menyebutkan bahwa syariat adalah suatu kebijakan dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Syariah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan, dan kebaikan. Jadi setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dengan ketidakadilan, kedamaian dengan pertengkaran,
Kebaikan dengan keburukan, kebijakan dengan kebohongan adalah aturan yang tidak mengikuti syariah. Meskipun hal itu diklaim sebagai suatu interpretasi yang benar. Para ulama terdahulu menyepakati bahwa syariah diturunkan untuk membangun kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, dalam kehidupan dan juga kematian, di masa lalu dan di masa yang akan datang. Ketidaktahuan akan syariah dan maqasid syariah mendorong sebagian manusia untuk mengingkari hukum yang diturunkan oleh Allah. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariat bersifat umum dan universal. Bersifat universal artinya kemaslahatan artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga semua manusia secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat universal artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku bukan untuk jenjang tertentu saja, melainkan untuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia. Karena hal itu sebagian besar ulama Islam mempercayai bahwa Allah tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Jika di dalam suatu hukum tidak ada kemaslahatan, maka hukum tersebut dapat dipastikan bukan diturunkan dari Allah. Kajian tentang maqasid al-syariah merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Maqasid al-syariah melibatkan pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum, karena maqasid al-syariah berkaitan dengan maksud dan tujuan syariah. Maka pembahasan yang dominan yaitu bersinggungan dengan mekanisme mencari hikmah dan ilat suatu hukum, filosofi yang termuat dalam hukum tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.